Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang materi bab deret. Deret ialah rangkaian bilangan yang tersusun secara sistematis dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari jumlah suku yang membentuknya, deret digolongkan atas deret berhingga dan deret tidak berhingga. Yang dimaksud deret berhingga adalah deret yang jumlah suku-sukunya tertentu, sedangkan deret tak berhingga adalah deret yang jumlah sukunya tidak terbatas. Sedangkan dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret bisa dibedakan menjadi deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contoh, nah kawan-kawan lihat di sini ada contohnya, yaitu 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Nah, di sini adalah pembedanya adalah 5. Nah, dapat dari mana 5 nih? Maka suku kedua dikurang suku pertama. Ini adalah disebut dengan suku. 4 ini adalah suku pertama. Kemudian 9 adalah suku kedua. 14 adalah suku ketiga. 19 suku keempat. Dan seterusnya. Nah, contoh kedua, 92, 82, 72, 62, dan 52 adalah pembedanya adalah minus 10. Bagaimana caranya? Caranya adalah 82 dikurang dengan 92. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh ketiga, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, ini pembedanya adalah 5 dikurang 3. Suku kedua dikurang 3. Nah, ini adalah pembedanya 2. Nah, ya paham ya? Jadi dari 3 contoh ini mudah dipahami bahwa bagaimana cari pembeda. Mencarinya adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama. Besarnya nilai suku tertentu ke n dari sebuah deret hitung dapat dihitung melalui suatu rumus. Dalam membentuk rumus yang dimaksud, kita menggunakan contoh di atas. Dalam contoh tersebut, nilai suku pertamanya A adalah 4 dan pembedanya adalah 5, ya. Maka dari contoh pertama, 4, 9, 14, 19, 24, dan 29. Ya, di sini ada 6 suku. Suku pertama 4, suku kedua 9, suku ketiga 14, suku keempat adalah 19, suku kelima adalah 24, dan suku keenam adalah 29. Nah, suku 1, ya, kita lihat nih. Ini kita akan mencari rumus globalnya. S1 atau suku ke-1 adalah 4, maka rumusnya adalah A. Jadi A ini adalah suku pertama. Nih, suku pertama A. Kemudian suku kedua 9, maka rumusnya adalah A ditambah B. B adalah pembeda. Maka 9 ini ya. Nah, kita maju ke depan dulu. A ditambah kemudian 2 dikurang 1 dikali B. Nah, kawan-kawan nanti bisa jumlahkan sendiri ya. Ini dapat dari mana? 2 dapat dari suku kedua. Nah, maka kalau kawan-kawan cari ini ya, sama ini jumlahnya. Ya, 4 ditambah B. B-nya adalah berapa tuh? Berapa ya? B-nya adalah 5. 4 ditambah 5, ya, atau 4 ditambah 2 dikurang 1, suku kedua dikurang 1, maka adalah 1. B-nya dikali B, B adalah 5, maka jawabannya tetap sama, yaitu 9. Nah, kemudian yang kedua adalah S1
3 atau suku ketiga 14, A-nya adalah 4, ditambah 2 ini didapat dari 3 dikurang 1, ini rumusnya ya. Jadi ini didapat dari ini. Nah, yang tengah didapat dari uraian yang kanan ya. Jadi A ditambah 3 adalah suku dikurang 1. Satunya dapat dari mana? Rumus nih, rumus ya. Oke, ini rumusnya. Jadi kalau kawan-kawan jumlahkan adalah A-nya adalah 4, kemudian ditambah 2 dikali, berarti yang ini dulu karena ini perkalian, maka 2 dikali B-nya adalah 5, 2 dikali 5 adalah 10, ditambah 4, maka hasilnya adalah 14. Begitu juga seterusnya. Nih, sampai di sini. Maka dengan demikian, maka di rumusnya adalah Sn sama dengan A plus dalam kurung, buka kurung, N dikurang 1 ditutup kurung dikali B, di mana A adalah suku pertama, B adalah pembeda, dan N adalah indeks suku. Berdasarkan rumus di atas, dengan mudah dan cepat dapat dihitung dengan mudah apabila mau menghitung nilai-nilai suku tertentu. Sebagai contoh, nilai suku ke-15, suku ke-27, suku ke-32, dan suku ke-42 dari contoh deret hitung. Ya, kita lihat. Misalnya ada suatu pertanyaan, bagaimana sih berapa suku ke-15 atau suku ke-27 atau suku ke-32 atau suku ke-42. Nah, melalui rumus ini maka dapat dihitung dengan mudah. Tidak perlu kita uraikan lagi apabila kalau misal suku 17, bayangkan ya, penuh dengan menghabiskan banyak waktu. Nah, tapi kalau dengan rumus ini maka kita langsung menjawab S15, masukkan rumusnya yaitu nih Sn, N adalah suku yang ditanya, itu suku 15. Lihat nih, suku 15 ya. Nah, 15, kemudian masukkan A. Ini adalah rumusnya A plus N dikurang 1 dikali B. Maka masukkan nomor 4 adalah A, suku pertama. Ingat nih, A adalah suku pertama. Ini adalah contoh soal dari nomor 1 ini. Nah, atau yang ini nih. Nih contohnya, pembedanya 5 ya. Ini dia. Contohnya yang ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke sini. A plus N adalah 15. 15 dikurang 1 adalah rumus tetap. Maka yang kita kerjakan adalah di dalam kurung ya. 15 dikurang 1, maka 14 dikali 5 adalah jawabannya 70, baru kawan-kawan tambah 4, maka jawabannya adalah 74. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kedua yaitu suku ke-27. Suku 27 adalah A plus, rumusnya kita masukkan A plus N dikurang 1 tutup kurung B sama dengan 4 ditambah 27 dikurang 1 dikali 5. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung 26, kemudian yang dikerjakan lagi 26 dikali dengan 5 ya, maka hasilnya 130 dan ditambah dengan 4. Nah, begitu juga seterusnya ya. Tapi ingat, jangan dikerjakan berurutan. Nih misalnya suku ke-32 yaitu 7, misalnya 4 ditambah 32 dikurang 1 dikali 5. Nah, itu adalah salah ya. Jadi untuk ini rumusnya untuk mencari suku adalah rumusnya Sn sama dengan A plus buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B.
Nah, hal yang sama dapat dilakukan pula pada contoh yang kedua dan ketiga. Misalnya pada contoh yang kedua, ingin dihitung berapa nilai suku ke-10, suku ke-15, dan suku ke-20. Maka nilainya adalah, misalnya contoh ke berapa nih? Kedua, ya. S10. Kita lihat S10. A-nya adalah kita lihat nih, contoh nomor 2. A-nya adalah 92. Ya, contohnya 92. Kita lihat. Oke, ini contohnya 92, A-nya ada 92, kemudian N-nya adalah 10 yang dicari, kemudian dikurang 1 dikali B. B-nya didapat dari pembedanya. Pembedanya dapat dari mana? Suku pertama dikurang suku kedua. Mana lihat? Kita lihat. Suku pertama dikurang suku kedua, hasilnya adalah min 10. Jadi pembedanya adalah min 10. Oke, mana dia nih? Oh, ini. Oke, min 10. Maka ingat yang dikerjakan di dalam kurung dulu. 10 dikurang 9 sama dengan 9 dikali dengan min 10, maka hasilnya adalah min 90. Maka min dikali plus, jawabannya adalah min. Maka 92 dikurang 90, maka hasilnya adalah 2. Begitu juga seterusnya di contoh yang kedua. Maka semakin besar kalau lihat di contoh S10, S15, S20 ini makin besar minnya, ya, makin kecil jadinya. Kemudian untuk contoh ketiga, misalkan ingin diketahui suku ke-24 atau suku ke-45, ke-70 dan 90. Nah, kita masuk ke contoh 90, suku ke-90. Ingat, kalau misalnya kita lakukan dengan satu-satu, ya, maka akan banyak makan waktu. Kita menghitung lagi, ya, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Bayangkan penuh dengan waktu, maka kita singkat dengan rumus ini, maka kawan-kawan dapat mencarinya dengan waktu yang singkat. S90 suku yang dicari sama dengan A-nya adalah suku pertama. Ingat, suku pertamanya di contoh ini berapa? Adalah 3 dan pembedanya adalah 2, ya. Maka kita lihat di sini adalah A-nya suku pertama 3, kemudian 90 suku yang kita ingin cari, kemudian dikurang 1, kemudian dikali pembedanya adalah 2. Maka 3 ditambah, ingat, 90 dikurang 1 adalah 89, dikali 2 maka hasilnya adalah 178, kemudian ditambahkan 3 hasilnya adalah 181. Nah, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke ini nih. Jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Sejak suku yang pertama atau S1 atau A sampai dengan suku ke N atau Sn yang bersangkutan. Jn sama dengan sigma, Ni sama dengan 1, Si sama dengan S1 plus S2 ditambah dan berikutnya. Ini adalah kita ingin mencari jumlah sebuah deret, ya. Nah, jadi jumlah bagaimana sih maksudnya? Maksudnya adalah S1 suku 1 ditambah suku kedua ditambah suku ketiga, misalnya. Nih, misal contoh J4, ya, sama dengan sigma, I-nya ada 1, Si sama dengan S1 ditambah S2 plus S3 plus S4. Jadi suku pertama, misal contoh di atas nomor 1 misalnya. Nah, ini 4 karena suku jumlah suku keempat, ya. Kita lihat nih. Ya, jumlah sebuah deret hitung S1, S2, S3, S4. Maka kita hitung dianya hasilnya nih. 4 ditambah ini dia. 4 ditambah 9 tambah 14 tambah 16. Nah, itu bila mana kawan-kawan mencari jumlah dari jumlah keempat, ya, jumlah sebuah deret suku keempat. Maka tapi kalau misalnya seperti ini, maka makan banyak waktu ini. Nah, gimana caranya? Maka
berdasarkan rumus Sn A plus buka kurung N-1 tutup kurung B, maka masing-masing SI dapat diuraikan sehingga akan menjadi sebagai berikut. Ya, jumlah suku keempat misalnya, ini dia, ya. Maka jumlah suku sampai keempat gitu ya. A-nya adalah apa namanya itu? Suku pertama, kemudian ditambah dengan A ditambah B. Ya, B adalah pembedanya. Kemudian plus A plus 2B plus A plus 3B sama dengan 4A plus 6B. Nah, kalau seperti ini kan repot juga ya. Maka ini hasil dari perjumlahan ini, misalnya A ya, kemudian A1, 2, 3, 4, maka di sini 4. Kemudian B, A1, 2, 3, 4, 5, 6. Penambahan dari dalam kurung nih, rumus yang di dalam kurung. Begitu juga yang J5, jumlah J5 ya, misalnya B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka hasilnya ini didapat dari A1, 2, 3, 4, 5. Nih dia. Ini kalau misalnya kita menggunakan rumus panjang nih. Masing-masing JI dapat disederhanakan atau ditulis ulang menjadi sebagai berikut. Nah, misalnya J jumlahnya nih ya 4. Jumlah suku keempatnya adalah 4A plus 6B sama dengan 4A ditambah 4/2 di buka kurung dikali buka kurung 4 dikurang 1 ditutup kurung dikali B. Ini ya. Jadi 4A didapat dari ini ya, suku keempat, suku yang ditanya jumlah yang keempat ya, kemudian A-nya adalah suku pertama dikalikan, kemudian ditambah 4 dibagi 2, 4/2, 4-nya didapat dari suku, kemudian 2-nya rumusnya dibagi 2, kemudian 4 didapat dari jumlah sukunya J-nya, kemudian dikurang 1 adalah rumus dikali dengan B. Nah, oke. Begitu juga dengan J5 dan J6. Ini J6 ya. Salah ketik. Oke. Wah, kebesaran. Oke, sebentar. Kita koreksi 6. Oke. Di atas tadi ada yang salah ya, kita koreksi sebentar. Oke. Nah, kita lanjut. Maka dengan demikian dapat disederhanakan, yaitu Jn sama dengan Na plus N/2 dikali dengan N-1 ditutup kurung dikali B, atau Jn sama dengan N dikali N, ini dia, N/2 ya, kemudian dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B. Nah, ini dia rumusnya ya. Jadi ada sudah dua rumus ya. Untuk pertama adalah suku, mencari suku ke, kemudian ini adalah jumlah suku. Ya, ini dia rumusnya. Ini atau ya, maka Jn sama dengan N/2 dikali 2A, A-nya adalah suku pertama ditambah dikali N tutup buka kurung ya, N dikurang 1 tutup kurung dikali B ya, tutup kurung. Maka rumus Jn adalah seperti ini, dapat disederhanakan kembali menjadi seperti ini ya, kawan-kawan lihat ini. Nah, ini dia ya. Atau paling sederhananya adalah Jn ya, misalnya Js nih, misalnya suku N sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B, maka yang paling sederhana adalah Jn sama dengan N/A dikali buka kurung A plus
S. Nah, dengan demikian untuk menghitung jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu N, terdapat 4 bentuk rumus yang dapat digunakan. Ya, nih kawan-kawan ya. Pertama adalah yang ini. Nah, ini adalah tradisional, ya, cara tradisional. Nah, yang disarankan adalah menggunakan ketiga ini, ya, kawan-kawan. Nih. Tapi kalau mudah, misalnya mencari suku kedua, nah kawan-kawan tidak perlu kayak gini kali ya. Nah, kalau misalnya sudah sukunya kesekian, ya, barulah kawan-kawan menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini kalau yang di bawah ini kan kalau misal sudah mengetahui sukunya, tapi kalau belum mengetahui, maka kawan-kawan pakai yang di atas, ya. Nah, nanti kawan-kawan belajar latihan, ya, latihan biar kawan-kawan paham. Oke, berikutnya dalam kasus deret hitung pada contoh pertama jumlahnya sampai dengan suku ke-15. Nah, kita lihat ini adalah contoh untuk soal pertama, maka kita ingin mencari jumlah sampai suku ke-15. Maka kalau di sini ada pakai rumus yang pertama ini, ya, jumlah suku pertama tadi sampailah kita cari itu 15. Nah, ya, kita tambahkan dengan cara tradisional, kita cari dulu sukunya, maka baru kawan-kawan dapat menilai. Tapi kalau misalnya sudah ketahui dekat sini atau carilah jumlah suku kedua, maka kawan-kawan tinggal tambah. Tapi kalau misal suku 15, nah maka repot lagi. Nah, maka gunakanlah di rumus ketiga ini. Nah, kebetulan sukunya sudah kita ketahui 15. Ini yang kita cari nih, 15. Suku ke-15. Nah, ya. Ini. Oke, ini deh. Suku ke-15 adalah 74. Ini dia. Suku ke-15 adalah 74 dari soal yang pertama, ya. Maka kita lihat nih, nah, 74. Maka J15 ini kita menggunakan rumus yang ini, ya. J15 ini didapat dari pertanyaan yang diajukan, yaitu 15 yang ingin kita ketahui. Kemudian rumusnya adalah N. Oke, N per 2 dikali dengan 4 ditambah S15. Ini dia, ya. 15 per 2 dikali 4 ditambah S15. S15 sudah diketahui, yaitu 74. Maka 15 dibagi 2 adalah 7,5 atau 7,5, ya, dikali 4 ditambah 74. Maka dikerjakan dulu yang ini juga nih. Nah, barulah hasilnya adalah 585. Berikutnya kita masuk ke deret ukur. Deret ukur ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Ya, ini merupakan hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Nah, ya, ada perbedaan. Jadi di deret ini kita belajar dua deret. Pertama adalah deret hitung dan yang kedua adalah deret ukur. Kalau deret hitung itu adalah P-nya adalah pembeda, ya. Kalau di dalam deret ukur P-nya adalah pengganda. Ini dia. Nih dia. Didapatnya dari mana? Didapatnya adalah hasil dari bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contoh seperti ini, nomor 1, 4, 8, 16, 32, dan 64. Penggandanya ada 2, ya. Penggandanya dapat dari mana? Yaitu suku kedua dibagi dengan suku ke pertama. Nah, suku kedua, suku yang di depannya, nih lihat nih. Suku yang di depannya, kemudian hasil bagi nilai suku. Nilai suku yang pertama, ya, jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Begitu juga seterusnya. Atau misalnya kita pakai yang ini, suku ketiga dibagi suku ke 2. Nah, tetap sama, hasilnya adalah 2. Begitu juga contoh yang kedua,
3, 15, 75, 375, ya, sampai 1875. Bagaimana carinya adalah 15 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 15. Begitu juga hasil yang nomor contoh ketiga. Nah, contoh ketiga ini menjadi mengecil dia. 512 dibagi 256 dibagi 512, maka hasilnya adalah setengah atau 0,5. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, untuk dapat membentuk rumus perhitungan suku tertentu dari sebuah deret ukur, dengan contoh pertama di atas dapat disajikan dalam bentuk bentuk 1 ya. Suku pertama sama dengan 4. Suku pertama sama dengan 4A, ini adalah sama dengan contoh deret hitung ya. Kemudian suku kedua adalah mencarinya dengan A dikali P, atau suku pertama dikali pengganda, atau A dikali P pangkat 2 dikurang 1. 2 didapat dari suku ke. Kemudian S3 adalah 16, kemudian A dikali P dikali P. P adalah pengganda. Kemudian dipersingkat atau dipersederhana gitu ya. Kemudian A dikali P diakarkan 3 dikurang 1. 3 didapat dari suku yang kita ingin cari ya, deret ukurnya, kemudian dikurang 1, yaitu rumusnya. Nah, dengan demikian dapat disederhanakan, dijadikan rumus, yaitu Sn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1, di mana A ialah suku pertama, ini adalah suku pertama, kemudian P adalah pengganda, kemudian N adalah indeks suku. Berdasarkan rumus di atas, nilai suku ke-6 dalam contoh di atas masing-masing ialah, nah kita lihat nih ya, contoh pertama tadi, kita lihat contoh pertamanya adalah 4, 8, 16, 32, 64. Suku pertamanya adalah 4 dan penggandanya adalah 2. Kemudian kita lihat S6, karena kita masukkan rumus, maka A dikali P, A-nya adalah 4, yang kita cari adalah 6, A-nya adalah 4, penggandanya adalah 2, kemudian yang dicari adalah 6, maka 6 dikurang 1 adalah 5, maka 2 pangkat 5. Kemudian dikali 4, hasilnya adalah 128. Begitu juga dengan contoh yang kedua, penggandanya adalah 5, kemudian suku pertamanya adalah 3, maka tinggal kawan-kawan masukkan, maka hasilnya adalah 9375. Nah, berikutnya contoh yang sama dengan contoh yang ketiga ya, tinggal kawan-kawan masukkan, kemudian kawan-kawan jumlahkan. Seperti halnya dalam deret hitung ya, jumlah sebuah deret ukur sampai dengan suku tertentu adalah jumlah nilai suku-sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke-n yang bersangkutan. Nah, sekarang kita cari jumlah suku nih, jumlah sebuah deret ukur. Nih, di sini dikatakan nih, seperti halnya dalam deret hitung, jumlah sebuah deret ukur sampai dengan suku tertentu, jumlah nilai sukunya sejak suku pertama sampai dengan suku ke-n yang bersangkutan. Ini adalah sama contohnya dengan suku yang pertama nih, yang suku ini cara tradisional. Nah, berdasarkan rumus suku deret ukur ini ya, berdasarkan rumus deret ukur, maka masing-masing SI dapat dijabarkan sehingga JN sama dengan A plus A dikali P dan bla 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 sampailah A dikali P N di pangkat N dikurang 1. Kemudian apabila persamaan di atas dikalikan dengan pengganda P, maka P kali JN sama dengan AP
plus AP sampai berikutnya. Dengan mengurangkan persamaan kedua dari persamaan pertama, diperoleh selisih antara kedua persamaan ini. Ini dia ya. JN dikurang P JN sama dengan A dikurang APN. Ini ada rumusnya. Kemudian diturunkan juga JN dikali 1 dikurang P sama dengan A dikali 1 dikurang P di pangkat N. Nah, sehingga dapat dibentuk rumus jumlah deret ukur sampai suku ke N. Ini adalah rumusnya. Ya, jadi JN sama dengan A dikali tutup buka kurung 1 dikurang P pangkat N tutup kurung, kemudian dibagi 1/1 dikurang P, atau JN sama dengan A buka kurung dibuka kurung ya, A dikali buka kurung P pangkat N dikurang 1, kemudian dibagi dengan P dikurang 1. Dalam hal P dikurang 1 menggunakan rumus yang pertama ya. Jadi P adalah penggandanya. Apabila kurang 1 nilainya adalah kurang dari 1, maka penggunaan rumus yang pertama akan lebih mempermudah perhitungannya. Jadi misalnya pembedanya adalah tidak lebih dari 1, misalnya 0, sekian seperti itu, maka yang digunakan adalah rumus yang pertama. Kemudian sedangkan jika P-nya lebih dari 1, rumus yang kedua akan lebih mempermudah dalam perhitungannya. Nah, ini dia. Nah, kita nanti untuk mempermudah kita akan masuk ke dalam contoh. Pada contoh deret ukur yang pertama, di mana A sama dengan 4 dan P sama dengan 2, maka jumlah sampai suku kelima adalah, maka di sini diperintahkan untuk mencari jumlah suku ke-15. Maka jawabannya rumus kita masukkan J, karena di sini P-nya adalah 2, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Ini rumus yang ini ya, yang di bawah. Nih, karena apa? Karena P-nya syaratnya adalah lebih dari 1. Maka rumusnya adalah JN, nih rumusnya. Kita masukkan JNN-nya adalah 15, kemudian A-nya adalah 4 ya, 4, kemudian penggandanya adalah 2, kemudian yang dicari sukunya adalah N-nya adalah 15, maka dikurang 1 per 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 32.767 per 1, maka hasilnya adalah 131.068 ya. Kawan-kawan buat saja, di sini tidak terlihat ya, ada kesalahan teknis. Oke. Sedangkan pada contoh ketiga, di mana A adalah suku pertamanya 512 dan P-nya adalah 0,5, maka jumlah sampai suku ke-10, kita minta dicarikan suku ke-10 katanya. Maka berapa suku yang ke-10-nya, jumlah sampai suku yang ke-10-nya, maka kita masukkan. Lihat syaratnya, P-nya adalah 0,5, berarti menggunakan rumus yang pertama. JN-nya adalah 15, AA-nya itu suku pertama 512, kemudian 1 dikurang PP-nya adalah 0,5 dipangkat 10. Nah, oke. Hasilnya adalah 1023. Sampailah akhir dari pembelajaran kali ini. Kawan-kawan telah mempelajari deret hitung dan deret ukur. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Apabila kawan-kawan mengalami kesulitan, maka silakan kawan-kawan ulangi lagi videonya. Nah, untuk itu video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara penerapan deret dalam perekonomian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.